makin bete. Di rumah aja kita. Udah 2 hari di rumah aja. Tapi tetap melakukan sesuatu yang bermanfaat. Tetap positif yang dikerjain. Bikin kue bentaran doang. Habis. Paling enggak gue yang dapet capeknya. Biasanya tuh kita kalau sebelum ada wabah virus COVID-19 ini, kalau Sabtu, Minggu, atau pokoknya yang waktu-waktu kita bisa berlibur, pasti kita liburan. Liburan mulu. Tapi ya karena sekarang lagi bohong, biasanya jualan bos. Biasanya jualan, tapi kalau jualan udah bete kita suka jalan-jalan, tapi nggak jauh-jauh sih, jalan-jalannya itu tetap ada di Serang juga. Serang itu kan banyak tempat pariwisata ya, yang mudah, yang dekat, jadi nggak perlu jauh-jauh ke kota lainnya. Cukup menikmati yang ada di sini aja. Anyar sejam kurang lebih sejam. Di Pandeglang juga ada pemandian air panas, kita suka ke sana. Harganya ya cukup terjangkau lah untuk kalangan yang seperti kita, yang sedang-sedang saja. Ya, tapi ya prihatin lah saat ini. Prihatin ya. Jadi tuh apa ya, membantu pemerintah kali ya, apa membantu menyukseskan supaya virus corona tidak menyebar luas. Jadi kita tetap di rumah aja. Di rumah, nggak keluyuran kemana-mana, karena belum tentu kita ini apa ya, ya siapa tahu kita ini adalah penyebar virus cinta. Virus cinta. Ya, jadinya kita ya benar-benar nggak bisa kemana-mana. Sebenarnya sih bukan nggak bisa kemana-mana sih, tetap masih bisa keluar. Cuman ya kita keluarnya juga kalau perlu ya, misalnya mau beli bahan-bahan kebutuhan pokok ya, seperti beras, mie atau yang lain-lainnya, telur. Iyalah. Tapi kalau untuk jalan-jalan atau mau shopping udah nggak bisa lagi. Karena kita juga harus membatasi diri pastinya ya. Kasihan rekan-rekan medis, dokter, perawat, mereka tuh selalu pengen buru-buru wabahnya tuh stop. Jadi tuh apa ya, kalau lihat di media tuh mereka pengen buru-buru aja, nggak ada penambahan pasien lagi. Ya pastinya lah, pastinya semua berharap supaya wabah ini cepat berakhir ya, karena kan tahu sendiri sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Tentunya pasti seluruh umat muslim ingin sekali bisa merasakan bulan suci Ramadan dengan penuh ketenangan, dengan penuh rahmatnya Allah gitu. Pokoknya namanya bulan suci Ramadan kan pasti ya semua pengen banget deh bisa taraweh bareng, beribadah bareng di masjid. Susah banget ya ngomongnya kalau bukan najwa siap. Tapi di Serang sini masih kegiatannya tuh masih banyak orang yang masih banyak yang nggak peduli, nggak sama dirinya sendiri maupun orang lain ya apapun alasannya ya, mungkin banyak sih alasannya, karena mungkin mereka salah satu di antaranya karena pendapatan mereka harian, yang biasanya yang berjualan, yang driver ojol, atau ya yang lain-lain yang pendapatan harian ya, yang nggak punya gaji ya sama kayak kita juga sama sekarang udah
sekarang udah nggak punya gaji, jadinya kita juga sama makan dari uang yang kita dapat harian. Apalagi saat ini kafe kita benar-benar tutup untuk sementara waktu sampai waktu yang tidak tahu kapan kita buka lagi, karena ya untuk menjaga ya benar-benar apa ya, menjaga supaya ya mengurangi penyebaran virus. Ya walaupun kita berharapnya di Puri Delta sih belum ada yang kena ya, maksudnya belum ada yang terinfeksi, tapi ya kita kan nggak ada yang tahu ya. Soalnya dengar katanya dekat-dekat sini daerah Cirwas udah ada yang kena virus COVID-19 ini. Ya mudah-mudahan sih kita semua dilindungi ya dari virus ini. Tetap berdoa yang terbaik. Dan buat semua para pekerja di luar sana yang harus setiap hari menafkahi keluarganya dengan cara keluar rumah, ya mudah-mudahan kalian semua tetap dilindungi oleh Allah ya. Karena kan tujuan kalian itu mulia ya, untuk mencari nafkah buat keluarga. Semoga Allah ya maha mengerti, maha melihat, maha mendengar hamba-hambanya. Pokoknya satu, kita juga dalam bentuk ikhtiarnya kita tetap jangan sampai lupa sholat, jaga wudhu kita, kalau bisa ya zikir, baca Al-Quran. Pokoknya di rumah kan nggak cuma bisa diam aja atau tiduran aja, kita bisa melakukan hal-hal yang positif yang bisa membuat diri kita bahagia tentunya ya. Ya iyalah, kalau misalnya kita terus berpikiran negatif tentang virus ini, yang ada kita terus berpikiran aduh gimana panik kan. Nah panik itu salah satunya bisa menurunkan imunitas kita. Iya bener gak? Kayak dokter loh. Nah iyalah, sekarang jadi kayak dokter gara-gara suka nonton itu berita virus itu. Stres gue lama-lama. Tadinya jadi ahli kue, jadi ahli virus gue lama-lama. Ya gak? Jangan ahli kubur ya. Betul. Gitu sih ya, mudah-mudahan dibalik semua musibah ini atau ujian ini semua ada hikmahnya. Nggak mungkin Allah memberikan ujian ini tuh tanpa sebab ya, pasti nanti ada hikmah yang akan kita petik dari semua ujian ini. Mudah-mudahan nggak cuma Indonesia aja tapi seluruh dunia bisa apa ya bisa menanggulangi virus ini. Mungkin suatu saat nanti ada obatnya ya semoga ya. Kalau kata zaman Nabi dulu ada hadisnya, semua penyakit itu pasti ada obatnya. Wih gila, ini gara-gara lu suka dengerin ceramah gue ya Mama Dede. Jadinya gue sedikit paham. Jadi setiap penyakit itu pasti insya Allah ada obatnya kata Nabi Muhammad. Jadi ya semoga aja nanti suatu saat nanti kita akan menemukan obatnya virus corona ini. Tangannya begini dulu ya. Ya itulah salah satu. Salah dua, salah tiga. Ya kan emang begitu. Iya. Ya emang harus begitu, kita tuh nggak cuma ngomong tapi kita harus ada gerak-gerak gerik. Ya coba aja lu ngomong terus diem aja begini kan kurang pas. Kalau pembawa acara aja pasti begitu. Gimana menurut Anda, pendapat Anda? Pasti kan ada gerakan ini, nggak mungkin gimana Anda bisa datang ke sini Bu, kan kurang kaku kan. Ya udah guys, gitu aja untuk sementara waktu. Kita tetap nurut aja sama patuh baik pada pemerintahan Indonesia. Kalau kita harus ya khususnya untuk ibu-ibu yang tidak bekerja tetap di rumah, nggak usah ngumpul-ngumpul dulu ngegosip-gosip. Nggak usah ya pokoknya di rumah aja masing-masing. Kita bisa melakukan kegiatan yang positif ya, seperti yang hobi masak bisa masak, yang hobi bikin kue bisa bikin kue, yang hobi tidur bisa tiduran. Karena ini kesempatannya ya, kalau yang bisanya cuma rebahan doang. Buat kaum rebahan selamat menikmati. Kira-kira udah berapa kilo naik selama di rumah? Coba
Ayo. Aduh, kayaknya gue udah berkilo-kilo nih aja. Tiduran makan, tapi nggak sih bikin kue juga, mudah-mudahan itu mengurangi lah lemak-lemak di perut. Tapi paling enggak apa ya, stok kebutuhan makanan tuh harus adalah minimal sedikit, Iya. walau sedikit. Kita jaga-jaga, takut chaos, takut apa, paling enggak stok kebutuhan ya, karena kan biasanya menjelang bulan Ramadan tuh kebutuhannya naik. Iya. Jangankan bulan Ramadan, sekarang aja kan udah mulai Udah naik. mulai naik, gula Seperti aja harga mahal. gula, dari harga yang dari dulu tahun ke tahun gula dong ya, yang gue pikir tuh gula tuh harga yang stabil ya, kalaupun naik nggak pernah signifikan. Tapi saat ini nih, sebelum corona gencar itu emang kemarin naik. gula udah naik dari biasanya harganya 12,5 kalau beli di Indomaret itu, sekarang udah jadi 14-15 tuh kalau di warung. Iya, sampai Sekarang saat ini harganya tuh ada yang 17,5, ada yang 18, dan ada 19. Jadi harganya masih beragam. itu harganya di agen ya. Itu harga di agen. Ngeri. Jadi kayaknya sih bukan apa ya? Bukan harga naik, tapi ganti harga. Mau ganti harga. Karena harganya nggak turun-turun dan harganya terus menanjak naik. Jadi buat yang bikin kue atau ya bikin yang supaya manis-manis mungkin agak-agak itu ya, lumayan lah soal harganya. Kalau telur kan stabil, maksudnya naik turun, dan harganya kalau turun tuh langsung ke tempat selalu yang misalnya harga normalnya 22 23, pindahnya ke situ lagi kalaupun turun. Tapi ini ngerinya nggak turun-turun karena kan dolar juga naik. iya, Lama turunnya nih. Ntar lama-lama kopi gua nggak pakai gula. ya udah nggak Kan apa-apa. ada lu yang manis. Kan gua udah manis. Jadi nggak perlu pakai gula lagi, ntar diabetes. Habis. Ya. Ya oke lah. Ya wes deh. Kita pamit dulu, segitu aja perbincangan kita berdua. Ini mah obrolan malam, obrolan malam. bukan sepakar-pakarnya obrolan ya. Ya, dah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.